lagi di channel Ade Fahrul. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, tanggal 21 Desember 2021 menjelang penutupan tahun 2021, saya sudah dapat atau sudah mencapai dari ketentuan dari YouTube itu sendiri, yaitu 4.000 jam tonton dan 1.000 subscribe-nya. Nah, kalau saya hitung dari perjalanan YouTube saya sudah mulai tahun 2017, berarti sudah 5 tahun ya. Tapi pencapaian yang spektakuler, kalau boleh katakan dengan bahasa spektakuler, adalah hanya dengan waktu 5 bulan saya bisa mencapai 1.000 subscribe lebih, bahkan ya sudah 2.000 lebih ya. Saya lihat catatan saya sudah 2.258 subscribe. Kemudian untuk jam tontonnya sudah melampaui sedikit dari ketentuan YouTube, yaitu 4.162 dengan jumlah video 391 video, berbagai macam videonya. Saya pernah tulis di beberapa video saya, apapun jadi konten. Semut lagi berjalan, konten. Sekarang kita makan bubur, kita videokan sekitar 5-6 menit, itu konten. Perjalanan saya ke kampus, ke sekolah, ke kantor, konten. Ada orang jual di pinggir jalan, kalau kita bisa persuasif jadi konten. Jadi intinya adalah konten ada di depan kita. Sampah bertumpuk pun jadi konten. Saya aktif kemarin di hidroponik, jadi konten. Di ekoenzim jadi konten ya. Jadi jangan takut dengan konten. Saya boleh katakan itu mustahil ya, bohong lah ya kalau kita nggak punya konten. Apa ya, Mas, Om, Tante, Bapak, Ibu, konten saya nggak perlu dipikirin kontennya. Pokoknya apa yang dilihat, ambil handphonenya, videokan segera, kemudian edit sebisanya, segera upload dan upload, share dan share, kemudian selalu produktif di dunia YouTube. Dan jangan hiraukan dengan yang namanya, atau orang pintar-pintar, adalah algoritma YouTube. Kita harus belajar dari algoritma YouTube. Saya nggak ngerti algoritmanya, tetapi ketika saya sudah membuat konten video sebanyak 391, otomatis siapa yang menonton kita juga nggak tahu, mana viral kita juga nggak tahu. Yang pasti satu video saya cukup viral 76.000 mungkin ya, hanya durasi 2 menit 44 detik. Itu menjadi viral menurut saya ya, dan itu mendongkrak terus angka pencapaian saya. Nah, sekarang sudah melebihi dari ketentuan YouTube. Nah, oleh karena itu saya pesan sama teman-teman, jangan pelit dengan mensubscribe YouTube teman lainnya, baik kenal atau tidak kenal, karena saya lihat konsep YouTube adalah konsep berbagi, konsep saling sedekah ya. Karena subscribe, like, and comment, bahkan share kalau diperlukan, itu tidak ada biaya sama sekali. Kalau kita sering memberikan yang terbaik pada orang, insya Allah pun akan memberikan terbaik dengan kita. Nah, inilah beberapa hal yang saya bisa lihat. Ternyata teman-teman saya, kenapa kok nggak naik-naik? Saya tanya, bagaimana saya dari riset kecil ya, sedikit dari mahasiswa saya. Ternyata memang hampir semua saya buat semacam riset kecilnya di Google Formnya. Selama saya memberikan mata kuliah produksi siaran televisi, khususnya membuat konten-konten video, saya perhatikan ternyata yang kontennya sedikit itu baru 1 semester ini. Tugas-tugas dari saya dilakukan. Kemudian ada juga setahun yang lalu, saya tanya udah berapa videonya, ya baru 10, 20. Kemudian ada juga yang udah 2 tahun yang lalu, tapi dia nggak semangat karena tanda kutip katanya nggak ada keuntungannya. Kemudian ada juga yang banyak, misalnya ada kawan saya, dia bekerja di pemadam kebakaran, hanya 10 videonya, tapi tadi petugas pemadam kebakaran sudah mencapai
9.000 subscribe-nya, bahkan katanya sudah dimonetisasi. Tapi sayang sekali kawan itu tidak produktif, hanya satu konten kebakaran. Kalau tidak ada kebakaran, tidak membuat konten. Padahal ketika dia mempunyai 9.000 subscribe, itu udah menjadi keunggulan tersendiri ya. Mungkin di perjalanan ke kampung dibuat kontennya, ada tukang makanan dibuat kontennya. Jadi kalau konten itu nggak perlu lah kita harus kuliner misalnya, harus traveling, harus politik, harus pendidikan dan sebagainya. Saya tidak percaya dengan rumusan bahwa kita harus fokus akan ketemu nantinya setelah perjalanan panjang kita. Sekarang saya sudah 5 tahun ya, dari tahun 2017, tapi baru 6 bulan inilah yang roket terus. Nah, saya sampai sekarang belum melihat konten apa saya, apakah konten tentang pendidikan, konten tentang burung hijau, konten tentang makanan, tadi tidak ada. Semuanya saya jadikan konten. Bahkan ketika saya naik angkot pun Jaklingko itu jadikan konten. Ternyata udah saya lihat itu udah sampai 4.000 yang nonton. Bahkan saya pernah servis pompa air saya waktu itu pernah rusak di daerah Pasar Minggu, saya jadi konten, ternyata udah 4.000 sekarang. Nah, saya berpikir apakah iya konten itu menjadi bagian penting sekali, tapi tidak harus kita terjebak atau terkurung dengan konten-konten hanya satu segmen, yang hanya satu bagian ceritanya. Tentunya kalau kita udah tahu segmen kita sudah banyak penonton kita, bolehlah kita buat spesialisasi konten kita. Kalau belum, bagaimana caranya? Tingkatkan terus sampai ambang ketentuan dari YouTube itu kita bisa capai. Nah, mudah-mudahan pencapaian saya ini menjadi semangat saya untuk terus berproduktif, untuk terus memberikan konten, karena kan penduduk Indonesia ini 260 atau 270 juta manusia. Kalau kita ambil 10% yang suka dengan video, itu udah 27 juta orang. Kemudian dia ada spesialisasi, ada juga yang suka dengan kita. Ya, kalau untuk mencapai sekian puluh ribu itu saya rasa sampai ya, karena peluang dari YouTube itu besar sekali. Satu, peluang untuk mengatasi pengangguran. Kedua, untuk mengatasi ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat angkat ketika semuanya mendapat monetisasi dari YouTube. Kemudian pengangguran aktif semua membahas apapun kontennya. Yang mudah-mudahan ini menjadi bagian penting kita ketika rasa malas itu ada di kita dongkrak rasa semangat kita ketika kita sudah hampir mencapai 1.000 subscribe, hampir mencapai 4.000. Caranya ya banyak-banyak share lah dengan teman kita, banyak berbagi, dan bahasanya memberikan keberuntungan bagi orang lain. Terima kasih. Mudah-mudahan bincang-bincang saya ini memberikan semangat bagi teman-teman untuk tetap semangat, untuk tetap istiqomah, konsisten, memberikan terbaik, dan minimal kita bisa memberikan terbaik bagi orang lain, dan orang lain bisa belajar dari kita. Mudah-mudahan ada kebaikan dari diri kita dan dari orang lain. Terima kasih dari saya, terima kasih, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.